Mertuaku pikir aku hanyalah parasit yang menumpang hidup di rumah putranya. Dia merampas kunciku, menghinaku di depan umum, dan memperlakukanku seperti babu. Dia tidak tahu, akulah napas yang menghidupi kemewahan semu mereka. Saat keran uangku tutup, saksikanlah bagaimana mereka meraung dalam kehancuran. Sembari bersiap mendengarkan kisah pembalasan yang memuaskan ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, suasana di meja makan terasa begitu mencekam, seperti biasanya. Denting sendok yang beradu dengan piring menjadi satu-satunya suara yang berani memecah keheningan, sebelum akhirnya suara berat dan tajam milik ibu mertuaku, Bu Sari, menggelegar. "Alina, mana kunci mobil?" Aku yang baru saja menelan suapan nasi goreng terakhirku, mendongak. Di hadapanku, Bu Sari berdiri dengan tangan menengadah. Matanya menatapku dengan sorot merendahkan yang sudah menjadi makananku sehari-hari selama 3 tahun pernikahan ini. Di sebelahnya, suamiku, Rudi, tetap menunduk menekuni ponselnya, pura-pura tidak mendengar atau mungkin terlalu pengecut untuk peduli. "Kunci mobil, Bu?" tanyaku pelan, berusaha menjaga nada suaraku tetap sopan. "Tapi hari ini saya ada janji meeting dengan klien jam 10 nanti. Saya butuh mobil itu." "Halah, meeting-meeting apa sih gayamu itu?" cemooh Bu Sari sambil mendengus kasar. "Kerjaanmu itu cuma duduk di depan laptop di kafe, ngopi-ngopi, terus pulang. Itu bukan kerja namanya, itu main. Saya ini mau pergi arisan ke rumah Bu Camat. Masa saya naik ojek? Malu dong. Anak saya kan kerjanya hebat, masa ibunya kepanasan?" Aku menarik napas panjang, menekan gejolak amarah yang mulai merambat naik ke dada. Rudi bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik. Gajinya UMR. Sementara aku adalah seorang konsultan keuangan dan trader saham yang bekerja remote. Penghasilanku 5 kali lipat dari gaji Rudi. Mobil Honda CR-V yang terparkir di garasi itu 100% dibeli dengan uang hasil bonus tahunanku. Tapi demi menjaga harga diri Rudi di depan ibunya, kami sepakat mengatakan bahwa itu hadiah dari Rudi. Sebuah kebohongan yang kini menjadi bumerang bagiku. "Tapi Bu, tempat arisannya kan dekat, cuma beda 2 blok." "Heh, kamu berani membantah?" Bu Sari menggebrak meja makan, membuat gelas kopi Rudi sedikit tumpah. "Kamu itu di sini cuma numpang. Rumah ini rumah anakku. Mobil ini mobil anakku. Kamu itu istri, tugasmu melayani, bukan menguasai harta suami. Sadar diri sedikit. Sudah untung kamu dipungut Rudi, dikasih makan, dikasih tempat berteduh. Jangan jadi benalu yang tidak tahu diuntung." Kata-kata itu, cuma numpang, benalu. Kalimat sakti yang selalu beliau rapalkan setiap kali keinginannya tidak kuturuti. Aku menoleh ke arah Rudi, berharap dia akan membuka mulutnya. Berharap dia akan berkata, "Bu, itu mobil Alina. Dia yang beli." Atau setidaknya, "Bu, jangan kasar sama istriku." Tapi Rudi hanya melirikku sekilas, lalu berbisik, "Sudahlah, Dek. Kasih saja kuncinya. Kamu kan bisa naik taksi online. Jangan bikin ibu marah pagi-pagi, nanti darah tingginya kumat. Mengalah saja kenapa sih?" Mengalah. Selalu itu yang dia minta. 3 tahun aku mengalah. 3 tahun aku membiarkan diriku dianggap pengangguran tidak berguna demi egonya yang rapuh. Dengan gerakan kaku, aku merogoh tasku dan mengeluarkan kunci mobil kiles itu. Aku meletakkannya di atas meja dengan sedikit hentakan. "Ini, Bu. Silakan dipakai," ucapku dingin. Bu Sari menyambar kunci itu dengan senyum kemenangan yang menyebalkan. "Nah, gitu dong. Jadi istri itu harus nurut. Jangan pelit. Mobil anak sendiri kok ditahan-tahan." Dia berbalik badan, melenggang pergi sambil bersenandung kecil, memutar-mutar kunci mobil itu di jarinya. "Duh, nanti saya pamerin ke Jeng Yayuk mobil baru anakku yang gagah ini." Setelah bayangan Bu Sari menghilang di balik pintu, aku menatap Rudi tajam. "Mas, sampai kapan kamu biarkan ibu merendahkan aku seperti ini? Kamu tahu kan siapa yang bayar cicilan mobil itu? Siapa yang bayar servis bulanannya?" Rudi menghela napas panjang,
wajahnya tampak lelah. Ya ampun, Al. Masalah uang lagi, uang lagi. Kamu kan tahu ibu gengsinya tinggi. Kalau dia tahu mobil itu punya kamu, nanti dia malu sama teman-temannya. Lagian apa bedanya sih? Uangmu kan uang kita juga. Beda, Mas. Bedanya adalah ibumu menginjak-injak harga diriku di rumah yang cicilannya juga aku yang bayar. SSDT. Pelankan suaramu. Nanti tetangga dengar. Rudi buru-buru berdiri, mengambil tas kerjanya. Aku berangkat dulu ya. Kamu jangan cemberut terus. Nanti rezeki seret. Doakan suamimu ini. Dia mencium pipiku sekilas, ciuman hambar tanpa rasa, lalu pergi menyusul ibunya, mungkin nebeng sampai depan kompleks. Aku duduk sendirian di meja makan yang berantakan. Hening. Namun di dalam kepalaku, suara riuh rendah kemarahan mulai menyusun rencana. Aku membuka aplikasi mobile banking di ponselku. Notifikasi tagihan kartu kredit dan KPR baru saja masuk. Total tagihan bulan ini, 15 juta rupiah. Saldo rekening Rudi, yang aku pegang aksesnya 500.000 rupiah. Aku tersenyum miris. Benalu ya? Numpang ya? Gumamku pada ruangan kosong itu. Baiklah, Bu Sari. Mari kita lihat, seberapa nyaman hidup ibu kalau, benalu, ini berhenti menyuplai nutrisi ke pohon rapuh yang ibu banggakan ini. Aku menekan tombol logout dari rekening Rudi. Pagi ini, aku memutuskan untuk tidak melakukan transfer rutin ke rekening suamiku untuk pertama kalinya. Menjelang maghrib, suara deru mesin mobil terdengar memasuki garasi. Aku yang sedang duduk di ruang tamu sambil memeriksa grafik saham di laptop, tidak beranjak. Biasanya aku akan menyambut Bu Sari, membawakan tasnya, atau membuatkan teh. Tapi hari ini, kakiku terasa berat. Rasa hormatku sudah terkikis habis tadi pagi. Pintu depan terbanting keras. Bukan dibuka, tapi dibanting. Alina, keluar kamu. Teriakan Bu Sari terdengar melengking, lebih tinggi dari biasanya. Aku menutup laptop perlahan, menarik napas dalam, dan berjalan menuju sumber suara. Di teras depan, Bu Sari berdiri dengan wajah merah padam. Tangannya berkacak pinggang. Namun, mataku langsung tertuju pada objek di belakangnya. Mobil CR-V hitam kesayanganku. Bumper depan sebelah kirinya penyok parah. Cat hitam mulusnya tergores panjang hingga ke pintu penumpang, memperlihatkan warna dasar besi yang jelek. Lampu kabutnya pecah. Jantungku mencelos. Mobil itu baru lunas bulan lalu. Aku merawatnya seperti anak sendiri. Bu, mobilnya kenapa? Tanyaku, suaraku bergetar menahan syok. Bukannya merasa bersalah, Bu Sari malah menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemuk. Kamu ini kalau punya mobil yang benar dong. Remnya itu loh, nggak pakem. Setirnya juga berat. Gara-gara mobil bututmu ini, saya jadi nyerempet pagar rumah Pak RT waktu mau parkir mundur. Aku ternganga tak percaya. Remnya nggak pakem? Bu, mobil itu baru diservis minggu lalu di bengkel resmi. Semuanya normal. Itu pasti karena ibu salah injak pedal atau kurang perhitungan saat mundur. Heh, kamu nyalahin saya? Mata Bu Sari melotot, seolah bola matanya hendak lompat keluar. Saya ini sudah nyetir sejak kamu masih ngompol. Mobilmu ini yang bawa sial. Lagian, cuma baret segitu saja kok heboh. Dasar orang pelit, perhitungan sama orang tua. Cuma baret segitu? Aku melangkah mendekati mobil, mengusap goresan dalam itu. Biaya perbaikannya pasti jutaan. Bu, ini harus ganti bumper dan cat ulang satu panel pintu. Ini bukan murah. Alah, minta duit sama Rudi. Suami kamu kan kaya. Gitu aja repot. Bu Sari mengibaskan tangannya, lalu melempar kunci mobil itu ke lantai teras. Kunci itu bergemerincing menyedihkan di atas keramik. Tuh kuncinya. Besok bawa ke bengkel. Saya nggak mau tahu, pokoknya lusa mobil itu harus sudah mulus lagi karena saya mau pakai ke kondangan sepupu. Dia melenggang masuk ke dalam rumah tanpa sedikit pun rasa penyesalan, meninggalkan aku yang mematung di teras yang mulai gelap. Tak lama kemudian, Rudi pulang dengan ojek online. Dia melihatku berdiri di samping mobil yang rusak. Dia melihat penyok itu. Waduh. Rudi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kenapa ini, Dek?
Tanya ibumu, jawabku dingin tanpa menoleh. Dia nabrak pagar Pak RT. Dan dia nyalahin mobilku. Dia bilang mobil ini sial. Rudi mendekat, memeriksa kerusakan itu. Yah, namanya juga musibah. Dek, namanya juga orang tua, mungkin matanya sudah agak rabun. Refleksnya sudah nggak bagus. Kalau tahu rabun, kenapa maksa bawa mobil? Kenapa nggak kamu larang? Ya mana berani aku ngelarang ibu. Al, kualat nanti. Terus sekarang gimana? Biaya bengkelnya siapa yang nanggung? Asuransinya baru mati bulan lalu dan aku belum sempat perpanjang karena uangnya kamu minta buat bayar utang temanmu itu, kan? Rudi tampak gelisah. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet yang kelihatannya tipis. Ya, kamu talangin dululah, Dek. Pakai tabunganmu. Nanti kalau aku gajian diganti. Diganti kapan, Mas? Aku menatapnya tajam. Gajimu bulan ini saja sudah minus. Uang belanja ibu bulan ini 5 juta belum dikasih. Listrik belum bayar. Air belum bayar. Kamu mau ganti pakai apa? Daun? Rudi mulai tersulut emosi karena merasa dipojokkan. Kok kamu jadi hitung-hitungan gini sih sama suami? Kamu kan uangnya banyak. Proyekmu kemarin cairkan? Masa buat benerin mobil doang gak bisa? Itu ibu lo, Al. Ibu kandungku. Wajar kalau kita berbakti. Anggap saja sedekah, biar hartamu berkah. Sedekah. Kata yang indah, tapi menjadi racun jika digunakan untuk memeras. Jadi menurutmu, membiarkan ibumu merusak barangku, lalu menghinaku, lalu aku harus keluar uang lagi untuk memperbaikinya supaya dia bisa pakai lagi lusa, itu namanya sedekah? Iya, itu namanya bakti, sentak Rudi. Sudahlah, aku capek baru pulang kerja. Jangan ajak ribut. Urus itu mobil, besok harus beres. Aku mau mandi. Rudi masuk rumah, meninggalkanku sendirian lagi. Gelap malam mulai turun sempurna. Aku memungut kunci mobil di lantai. Dinginnya logam kunci itu merambat ke kulitku, tapi hatiku jauh lebih dingin. Baktia, bisikku pelan. Baiklah. Kalau kalian menganggap aku cuma numpang dan hartaku adalah hak kalian, maka sudah saatnya aku bertindak seperti penumpang yang sesungguhnya. Aku mengambil ponselku. Membuka kontak bengkel langganan. Pak, besok tolong ambil mobil di rumah. Tapi jangan diperbaiki dulu. Simpan saja di bengkel Bapak sampai saya kasih instruksi selanjutnya. Bilang sama orang rumah kalau perbaikannya butuh waktu sebulan, karena suku cadangnya impor dari Jepang. Lalu aku membuka aplikasi catatan keuangan. Menghapus anggaran, uang belanja ibu, dan jatah rokok Rudi. Malam ini, air mataku tidak menetes. Rasa sedih itu sudah berganti menjadi strategi. Mereka ingin bermain api dengan orang yang membayar bahan bakarnya. Maka, aku akan membiarkan apinya padam, dan membiarkan mereka kedinginan dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Tunggu tanggal mainnya, Bu Sari, Mas Rudi, gumamku sambil melangkah masuk rumah yang terasa seperti neraka itu. Kalian tidak akan pernah siap menghadapi benalu yang berhenti memberi makan inangnya. 3 hari setelah insiden mobil, suasana di rumah masih sedingin kutub utara. Mobil CR-V kesayanganku sudah dibawa ke bengkel, dan sesuai instruksiku, pihak bengkel mengabarkan pada ibu mertua bahwa perbaikannya memakan waktu lama karena suku cadang yang langka. Alhasil, setiap pagi aku harus mendengar gerutuan Bu Sari yang terpaksa naik taksi online ke pasar atau ke tempat teman-temannya. Tentu saja, dia meminta uang ongkos padaku, tapi untuk pertama kalinya, aku menjawab, "Maaf, Bu. Saya nggak ada uang tunai." Dompet saya tertinggal di kamar, lalu aku buru-buru masuk kamar dan mengunci pintu. Teriakan kesalnya menjadi musik pengantar kerjaku setiap pagi. Siang itu, matahari bersinar terik. Aku sedang duduk di meja makan, menyortir beberapa berkas klien. Tiba-tiba, suara motor Pak Pos berhenti di depan pagar. Paket, surat. Belum sempat aku beranjak, Bu Sari yang sedang nonton sinetron di ruang tengah sudah lebih dulu melesat ke depan. Dia memang paling antusias kalau ada kurir datang. Berharap itu paket baju atau tas yang dia pesan secara cot, yang biasanya ujung-ujungnya aku yang disuruh bayar. Namun kali ini, dia kembali dengan wajah masam.
Di tangannya bukan paket belanjaan, melainkan sebuah amplop putih panjang dengan logo bank terkemuka di sudutnya. Amplop itu sudah dibukanya dengan kasar tanpa izin. Dia berjalan ke arahku dan melempar surat itu tepat ke wajahku. Ujung kertas yang tajam menggores pipiku sedikit, tapi rasa perih di hati jauh lebih terasa. "Nih, baca," bentaknya. "Surat tagihan lagi. Tagihan lagi. Kamu ini di rumah ngapain saja sih? Kerjaannya cuma makan tidur, tapi urus surat-surat begini saja nggak becus." Aku memungut surat yang jatuh di lantai. Itu adalah surat peringatan pertama, SP1, dari bank penyedia KPR. Isinya menyatakan bahwa pembayaran cicilan rumah bulan ini belum diterima dan sudah lewat jatuh tempo 3 hari. Denda keterlambatan mulai berjalan. Selama 3 tahun ini, cicilan rumah sebesar 8 juta rupiah per bulan selalu terpotong otomatis, auto debit, dari rekening pribadiku. Rekening yang gajinya jauh lebih besar dari gaji Rudi. Namun, 2 hari yang lalu, saat aku memutuskan untuk berhenti menjadi sapi perah, aku sengaja mengosongkan saldo di rekening khusus pendebetan itu. Aku ingin melihat apa yang terjadi jika sistem otomatis itu berhenti bekerja. Dan inilah hasilnya. Surat cinta dari bank. "Kenapa diam saja? Bisu kamu?" Bu Sari berkacak pinggang, menatapku dengan jijik. "Itu bank bilang cicilan nunggak." "Memalukan. Kalau tetangga tahu, mau ditaruh di mana muka saya? Kamu pasti lupa setor uang ke bank kan? Dasar menantu teledor. Punya otak itu dipakai, jangan cuma dipakai buat mikirin skincare." Aku menarik napas panjang, berusaha menahan gejolak di dada. "Bu, ini bukan karena saya lupa. Tapi karena memang dananya tidak ada." "Tidak ada?" Suara Bu Sari meninggi 1 oktav. "Jangan ngawur kamu. Tiap bulan anakku, Rudi, transfer uang puluhan juta ke kamu buat urus rumah tangga. Masa bayar cicilan 8 juta saja nggak ada? Kamu kemanakan uang anak saya? Kamu korupsi ya? Kamu pakai buat foya-foya sama teman-temanmu di kafe itu ya? Puluhan juta?" Aku hampir tertawa terbahak-bahak mendengar imajinasi liarnya. "Bu," kataku setenang mungkin, menatap matanya lurus-lurus. "Asal ibu tahu, bulan ini Mas Rudi belum kasih uang sepeser pun ke saya. Bahkan untuk beli beras saja saya pakai uang tabungan saya sendiri. Gaji Mas Rudi bulan ini katanya habis buat bayar hutang teman kantornya." "Bohong," teriak Bu Sari, wajahnya memerah padam. Dia maju selangkah dan menunjuk-nunjuk hidungku. "Jangan berani-berani kamu jelek-jelekan anak saya. Rudi itu manajer. Gajinya besar. Dia anak yang bertanggung jawab, tidak mungkin dia tidak kasih nafkah. Kamu pasti yang boros. Kamu yang gak bisa atur duit." "Ibu bisa tanya sendiri sama Mas Rudi kalau dia pulang nanti," jawabku datar. "Halah, alasan." Bu Sari merebut kembali surat tagihan itu dari tanganku, lalu dengan gerakan kasar, dia merobek surat itu menjadi 2, lalu 4, lalu 8 bagian kecil. Dia melempar sobekan kertas itu ke udara seperti konfeti kemarahan. "Nih, makan tuh tagihan. Saya nggak mau tahu, pokoknya hari ini juga kamu harus bayar. Jangan sampai ada orang bank datang ke sini menagih. Kalau sampai ada orang bank datang dan bikin malu saya, awas kamu. Saya adukan ke Rudi biar kamu dicerai." Setelah memuntahkan sumpah serapahnya, Bu Sari kembali duduk di sofa, menyalakan volume TV keras-keras, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menatap potongan kertas yang berserakan di lantai. Potongan-potongan itu seperti gambaran kesabaranku yang sudah hancur lebur. Dia merobek tagihan itu, mengira masalah akan selesai dengan membuang buktinya. Betapa naifnya. Aku berjongkok, memunguti sampah kertas itu satu persatu bukan untuk membuangnya, tapi untuk merapikan rumahku, rumah yang aku bayar, tapi dia yang merasa memiliki. Saat itulah, sebuah keputusan final terpatri di kepalaku. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan membuka laptop. Jari jemariku menari lincah di atas keyboard, mengakses akun internet banking. Di layar, tertera menu pengaturan pembayaran otomatis. Listrik, auto debit on air pump, auto debit on IndiHome, auto debit on KPR rumah, auto debit on Violet. Tanpa ragu sedikit pun, aku mengklik tombol edit. Cancel auto debit? Are you sure? Yes,
bisikku. Satu persatu, aku mematikan semua saluran kehidupan di rumah ini yang bersumber dari dompetku. Listrik, air, internet. Semuanya. Selama ini aku memanjakan mereka dengan kenyamanan tanpa batas. AC menyala 24 jam, internet kecepatan tinggi untuk Rudy main game dan ibu nonton YouTube, air panas yang selalu tersedia. Mereka pikir semua itu gratis? Mereka pikir itu jatuh dari langit karena doa Busari? Tidak. Itu semua dari keringatku yang mereka hina. Setelah selesai, aku menutup laptop dengan perasaan lega yang aneh. Rasanya ringan. Sangat ringan. Seperti melepaskan ransel berisi batu yang sudah kugendong mendaki gunung selama 3 tahun. Sore harinya, Rudy pulang kerja. Wajahnya kusut. Busari langsung menyambutnya dengan aduan. "Ruth, istrimu itu loh. Masa surat tagihan bank datang ke rumah?" Katanya nunggak. "Ibu malu sama Pak Pos. Istrimu bilang kamu gak kasih uang. Bohong kan? Kamu pasti kasihkan." Rudy tampak panik. Dia melirikku yang sedang duduk diam membaca buku. Bu. Iya, nanti Rudy urus. Mungkin ada kesalahan sistem di bank. Alina memang mungkin lupa transfer." Lagi-lagi dia berbohong. Lagi-lagi dia menumbalkan aku demi menjaga citranya di depan ibunya. "Tuh kan," seru Busari penuh kemenangan. "Dasar istri nggak guna. Sudah numpang, bikin susah, fitnah suami lagi. Awas ya kalau kejadian lagi." Aku hanya tersenyum tipis di balik bukuku. "Nikmatilah kebohonganmu malam ini, Mas. Karena sebentar lagi, kebenaran akan datang dalam bentuk kegelapan yang sesungguhnya." Hari Sabtu yang dinanti Busari akhirnya tiba. Hari arisan sosialita kompleks. Sejak pagi buta, rumah sudah sibuk. Bukan Busari yang sibuk, tapi aku. Dia memaksaku bangun jam 4 pagi untuk memasak rendang, opor ayam, dan sambal goreng ati untuk 20 orang tamu. Katanya catering di luar mahal dan tidak enak. Padahal aku tahu dia hanya tidak mau keluar uang dan ingin memanfaatkan tenaga, gratisan, potong dagingnya yang rapi. Jangan kegedean, nanti dikira orang kaya baru. Tapi jangan kekecilan, nanti dikira pelit. Perintah Busari sambil mencicipi kuah opor, lalu meletakkan sendok bekas mulutnya kembali ke panci. Menjijikan, tapi aku diam saja. Rumah sudah disulap menjadi tempat pameran. Taplak meja renda terbaik, yang kubeli saat dinas ke Bukit Tinggi, sudah digelar. Bunga-bunga segar menghiasi vas di ruang tamu. Busari berdandan habis-habisan. Dia memakai kebaya sutra berwarna merah menyala dan kalung emas untayan besar yang terlihat sangat kontras dengan lehernya yang berlipat. Pukul 11 siang, tamu-tamu mulai berdatangan. Ibu-ibu dengan pakaian mentereng dan tas bermerek KW turun dari mobil mereka. Suara tawa dan obrolan basa-basi memenuhi ruang tamu. "Wah, Jeng Sari, rumahnya makin cantik saja ya," puji Bu RT sambil mengagumi lampu gantung kristal di ruang tengah. Busari membusungkan dadanya bangga. "Oh iya dong, Jeng. Ini kan saya renovasi sedikit kemarin. Lampu gantungnya itu loh, saya pesan khusus, impor. Anak saya, Rudy, bilang, 'Bu, beli saja yang paling bagus, jangan mikirin harga.' Ya namanya anak berbakti, rezekinya lancar terus." Aku yang sedang membawa nampan berisi gelas es buah, hanya bisa menahan mual mendengar bualannya. Lampu itu kubeli di toko perlengkapan rumah tangga biasa dengan diskon 50% pakai kartu kreditku. "Ngomong-ngomong, menantunya mana Jeng? Kok nggak kelihatan?" tanya salah satu tamu. "Ada tuh, di dapur," jawab Busari acuh tak acuh, melambaikan tangannya seolah mengusir lalat. "Dia MAH sukanya di belakang. Nggak level gabung sama kita. Maklum, orangnya pemalu, kurang pergaulan. Kerjanya cuma di rumah sih, jadi ya gitu, nggak nyambung kalau diajak ngobrol bisnis atau gaya hidup." Hatiku panas. Dianggap pembantu di rumah sendiri. Dianggap tidak berpendidikan oleh wanita yang bahkan tidak tahu cara membedakan aset dan liabilitas. Aku meletakkan nampan di meja dengan sedikit kasar, membuat gelas-gelas berdenting. Busari melotot padaku, tapi segera mengubah ekspresinya menjadi senyum manis pada tamu-tamu. "Silakan diminum, ibu-ibu. Ini es buah spesial resep rahasia keluarga." Acara pun dimulai.
Arisan dikocok. Bu Sari menjadi pusat perhatian, bercerita tentang betapa hebatnya anaknya, betapa mewahnya hidupnya, dan betapa dia sangat bersabar menghadapi menantu yang tidak bisa apa-apa. Saya tuh ya, kalau bukan karena kasihan sama Alina yang yatim piatu, mungkin sudah saya suruh Rudi cari istri lain yang lebih sepadan. Yang karirnya bagus, kayak anak Jeng Yayuk tuh, celoteh Bu Sari. Tepat saat Bu Sari tertawa lebar memamerkan gigi emasnya, tiba-tiba, pet, suara dengungan AC mati. Lampu kristal yang diagung-agungkan itu padam. Kipas angin berhenti berputar. Musik latar yang diputar dari speaker Bluetooth pun senyap. Kegelapan menyelimuti ruang tengah. Meski siang hari, tapi karena gorden tebal ditutup rapat demi kesan, eksklusif, dan sinematik, ruangan jadi remang-remang. Loh? Kok mati lampu? Seru tamu-tamu panik. Yah panas dong nih. Bu Sari tampak kaget. Tenang, ibu-ibu. Tenang. Paling cuma anjlok. Maklum, AC di rumah ini kan banyak, dayanya besar. Sebentar ya. Dia menoleh ke arah dapur, berteriak lantang. Alina, Alina, cek meteran depan. Pasti kamu nyalakan microwave sama mesin cuci barengannya? Dasar nggak punya otak. Bikin malu saja ada tamu. Aku keluar dari dapur dengan santai, mengelap tangan dengan tisu. Wajahku tenang, tidak panik sedikit pun. Saya nggak lagi nyuci, Bu. Microwave juga mati, jawabku. Terus kenapa mati? Cek tokennya. Pasti habis kan? Kamu lupa isikan? Ya ampun, punya menantu satu kok teledornya minta ampun. Bu Sari ngomel panjang lebar di depan teman-temannya yang mulai mengipas-ngipas kegerahan. Sebentar saya cek, kataku, lalu berjalan keluar menuju teras. Bu Sari mengikuti di belakangku, masih terus mengomel. Awas ya kalau token habis. Malu-maluin saya di depan Bu Camat. Aku membuka kotak meteran listrik di dinding luar. Angka di layar digitalnya gelap gulita. Bukan menunjukkan sisa KWH pukul 0, tapi mati total. Dan di bawah kotak meteran itu, ada segel plastik berwarna kuning dan merah yang mencolok, serta selembar kertas yang ditempel dengan selotip. Pemutusan sementara aliran listrik. Karena tunggakan 3 bulan. Aku tersenyum tipis. Ah, PLN kerjanya cepat juga. Gimana? Tokennya habiskan? Desak Bu Sari tidak sabar. Aku mundur selangkah, memberi ruang bagi Bu Sari untuk melihat sendiri. Bukan habis tokennya, Bu. Tapi disegel. Disegel? Maksudmu apa? Bu Sari memicingkan mata, membaca tulisan di kertas yang ditempel itu. Matanya melebar sempurna saat memahami arti kata-kata di sana. Tunggakan 3 bulan, bisiknya tercekat. Gak mungkin. Rudi selalu kasih uang listrik. Tamu-tamu yang penasaran karena kepanasan mulai ikut keluar. Bu RT yang paling depan melihat segel itu. Waduh. Jeng Sari disegel PLN? Katanya orang kaya, kok listrik nunggak 3 bulan? Celetuk Bu RT dengan nada menyindir yang tajam. Iya nih, tadi katanya AC-nya banyak. Ternyata bayarnya yang gak kuat, bisik tamu lain sambil terkikik. Wajah Bu Sari berubah warna dari merah menjadi ungu karena malu. Harga dirinya yang setinggi langit runtuh seketika di hadapan kumpulan sosialita itu. Dia gemetar, menahan marah dan malu yang bercampur aduk. Tiba-tiba, dia berbalik menghadapku. Tanpa peringatan, plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Panas. Perih. Suara tamparan itu begitu nyaring, hingga membuat ibu-ibu arisan terpekik kaget. Dasar perempuan sialan, teriak Bu Sari histeris. Ini pasti ulahmu. Kamu gelapkan uang listrik dari Rudi kan? Kamu mau permaluin saya ya? Dasar maling. Dasar benalu. Aku memegangi pipiku yang berdenyut. Rasanya sakit, tapi anehnya, aku tidak menangis. Tidak ada air mata. Hanya ada rasa dingin yang merambat dari ujung kaki ke kepala. Ini adalah tamparan terakhir. Mulai detik ini, perang dingin sudah berakhir. Ini perang terbuka. Aku menurunkan tanganku, menatap Bu Sari dengan sorot mata yang membuat nyalinya sedikit ciut. Aku tidak berteriak. Aku tidak memaki. Aku hanya berbicara dengan nada rendah yang menusuk tulang. Ibu tanya kenapa listrik mati?
Ibu tanya kenapa saya tidak bayar? Tanyakan pada anak kebanggaan ibu itu. Jangan bawa-bawa Rudi, bentak Bu Sari, meski suaranya mulai goyah. Tanyakan padanya, Bu, lanjutku, melangkah maju satu langkah, membuat Bu Sari mundur ketakutan. Tanyakan kemana larinya uang gajinya selama ini. Tanyakan siapa yang selama 3 tahun ini diam-diam membayar semua kemewahan yang ibu nikmati, sementara anak ibu sibuk berjudi. Tanyakan, sebelum ibu menampar tangan yang selama ini menyuapi ibu makan. Suasana hening mencekam. Ibu-ibu arisan saling pandang, merasakan ketegangan yang luar biasa. Maaf ibu-ibu, kataku beralih pada para tamu, tersenyum sopan namun mengerikan. Arisannya bubar saja. Tuan rumah tidak mampu beli token listrik. Silakan pulang, sebelum rumah ini juga disita bank sebentar lagi. Alina, tutup mulutmu, pekik Bu Sari. Tapi para tamu sudah tidak peduli. Suasana di rumah pasca insiden pemadaman listrik terasa seperti berada di dalam panci presto yang siap meledak. Rudi, dengan segala kepanikannya, akhirnya meminjam uang dari teman kantornya untuk membeli token listrik, sehingga lampu kembali menyala malam itu juga. Namun, cahaya lampu tidak mampu mengusir kegelapan yang sudah menyelimuti hati Bu Sari. Dia mogok bicara padaku selama 3 hari. Dia hanya berkomunikasi lewat dengusan kasar atau bantingan pintu setiap kali berpapasan denganku. Aku menikmati kebisuan ini. Aku menjalani hari-hariku dengan rutinitas baru. Bangun, bekerja di kamar yang terkunci, memesan makanan online hanya untuk diriku sendiri, dan mengabaikan tumpukan cucian piring kotor di dapur. Biar saja. Biar Bu Sari merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki babu yang selama ini dia hina. Hari Minggu pagi, keheningan itu pecah. Bu Sari keluar dari kamarnya dengan dandanan heboh. Dia mengenakan kebaya brokat warna emas yang mencolok, kain batik tulis, dan sanggul yang disasak tinggi. Hari ini ada resepsi pernikahan anak sepupunya di gedung mewah. Ini adalah momen yang paling dia tunggu-tunggu untuk memamerkan keberhasilan hidupnya pada kerabat jauh. Alina, teriaknya dari ruang tengah. Suaranya kembali lantang seolah dia lupa insiden tamparan 3 hari lalu. Mana kunci mobil? Bengkel bilang mobilnya sudah diantar tadi malam kan? Saya lihat sudah ada di garasi. Memang benar. Kemarin sore aku meminta pihak bengkel mengembalikan mobil itu. Bukan karena sudah diperbaiki total, tapi karena aku memang membutuhkan properti itu untuk pertunjukan babak selanjutnya. Bumper yang penyok hanya didempul kasar dan dicat seadanya agar tidak terlalu terlihat dari jauh, tapi mesin dan statusnya itu cerita lain. Aku keluar dari kamar, membawa kunci mobil di tangan. Ini, Bu, kataku sambil meletakkan kunci itu di meja kopi. Bu Sari menyambar kunci itu tanpa mengucapkan terima kasih. Dia sibuk mematut diri di cermin, membenarkan letak kalung emasnya. Kamu nggak usah ikut. Bikin malu saja. Nanti ditanya kerja apa, jawabnya pengangguran. Saya bilang ke keluarga kalau kamu lagi sakit tipes. Ucapnya ketus sambil menyemprotkan parfum menyengat ke seluruh tubuhnya. Baik, Bu. Hati-hati di jalan, jawabku dengan senyum misterius. Bu Sari melenggang keluar menuju garasi. Aku mengintip dari balik tirai jendela ruang tamu. Dia membuka pintu mobil CR-V itu dengan gaya angkuh, masuk ke dalamnya, dan menyalakan mesin. Suara deru halus mesin mobil terdengar. Dia memundurkan mobil itu perlahan keluar dari pagar rumah yang sudah dia buka lebar-lebar. Namun, drama sesungguhnya baru dimulai. Saat mobil itu baru saja setengah badan keluar dari gerbang, tiba-tiba 2 buah sepeda motor besar berhenti mendadak tepat di belakang mobil, memblokir jalan keluar. Pengendaranya adalah 4 orang pria berbadan tegap, berkulit gelap, dengan wajah garang yang biasa disebut mata elang, atau debt collector lapangan. Mereka mengenakan jaket kulit hitam dan rompi bertuliskan nama sebuah perusahaan penagihan. Bu Sari membunyikan klakson panjang. Tin, minggir. Orang mau lewat, teriak Bu Sari dari dalam mobil, menurunkan kaca jendela. Salah satu pria itu, yang memiliki bekas luka di pipi, turun dari motor dan menghampiri pintu pengemudi. Dia tidak gentar sedikitpun dengan bentakan Bu Sari. Selamat siang, Bu. Matikan mesinnya. Turun sekarang, perintah pria itu tegas. Nadanya tidak bisa dibantah. Heh.
Kamu siapa main perintah-perintah? Saya ini mau kondangan. Minggir atau saya tabrak. Bu Sari malah menggas mobilnya, membuat suara mesin menderu mengancam. Pria itu dengan sigap merogoh saku jaketnya, mengeluarkan secarik surat tugas dan sertifikat fidusia. Kami dari pihak leasing. Mobil ini sudah menunggak cicilan 3 bulan dan masuk daftar tarik. Kami ada surat tugas resmi untuk melakukan penarikan unit hari ini juga. Mendengar kata tarik, Bu Sari langsung meledak. Dia mematikan mesin, tapi bukan untuk menyerah, melainkan untuk keluar dan melabrak pria-pria itu. Sembarangan, mobil ini lunas. Anak saya, Rudy, itu manajer. Gajinya puluhan juta. Mana mungkin nunggak? Kalian pasti penipu kan? Mau maling mobil saya kan? Bu Sari berteriak histeris di tengah jalan. Tetangga-tetangga yang sedang menikmati minggu pagi mulai keluar rumah, menonton keributan itu. Kami punya datanya, Bu. Atas nama Rudy Hartono. Nunggak cicilan ke-34, 35, dan 36. Total tunggakan beserta denda 25 juta rupiah. Kalau ibu tidak percaya, silakan telepon pemilik kontrak. Sekarang serahkan kuncinya, atau kami panggil polisi. Pria itu tetap tenang namun mengintimidasi. Gak mau? Tolong. Maling. Ada begal. Bu Sari berteriak-teriak minta tolong, berharap warga sekitar akan mengeroyok para penagih utang itu. Beberapa tetangga mendekat, tapi mereka ragu. Wajah-wajah debt collector itu terlalu menyeramkan. Aku memutuskan ini saatnya aku keluar panggung. Aku membuka pintu utama dan berjalan tenang, menghampiri kerumunan di depan pagar. Ada apa ini ribut-ribut? Tanyaku, pura-pura bingung. Melihatku, Bu Sari langsung menarik lenganku kasar. Alina, bilang sama preman-preman ini. Mobil ini sudah lunas kan? Rudy selalu bayarkan? Mereka mau ngerampok kita. Aku menatap mata Bu Sari yang panik, lalu beralih ke pria berwajah sangar itu. Aku tersenyum sopan. Maaf Pak, bikin keributan. Ucapku lembut. Mbak ini istrinya Pak Rudy? Tanya pria itu. Benar, Pak. Tolong jelaskan ke ibu ini. Unit harus kami bawa ke gudang. Kalau mau diambil, silakan lunasi tunggakan di kantor besok Senin. Aku mengangguk. Lalu aku menoleh ke Bu Sari. Bu, kataku pelan tapi jelas, cukup keras untuk didengar tetangga yang menguping. Bapak-bapak ini benar. Mobil ini memang menunggak. Mas Rudy tidak bayar cicilan selama 3 bulan terakhir. Apa? Mata Bu Sari melotot. Jangan fitnah suami kamu. Rudy bilang uangnya sudah ditransfer ke kamu buat bayar. Memang biasanya begitu, Bu, jawabku tenang, memulai serangan balikku. Tapi 3 bulan ini, Mas Rudy bilang uangnya kepakai buat keperluan lain. Saya sudah ingatkan, tapi Mas Rudy bilang, tenang aja, nanti juga ada rezeki. Nah, ini hasilnya. Ditarik. Sebenarnya, akulah yang membayar cicilan itu selama ini dari rekening pribadiku. Rudy tidak pernah memberi uang sepeser pun untuk mobil ini. Namanya saja yang dipinjam untuk surat-surat agar dia terlihat gagah. Dan 3 bulan lalu, aku sengaja menghentikan pembayaran itu sebagai persiapan untuk hari ini. Bohong. Kamu pasti tilep uangnya. Bu Sari menjerit, tangannya hendak menjambak rambutku, tapi salah satu debt collector menahan tangannya. Bu, jangan main fisik. Serahkan kuncinya, bentak pria itu. Enggak, ini mobil anak saya. Harganya 0,5 miliar. Kalian enggak berhak. Bu Sari memeluk setir mobil erat-erat, menangis meraung-raung seperti anak kecil yang mainannya diambil. Bedak tebalnya luntur oleh air mata dan keringat, membuat wajahnya tampak mengerikan. Silakan Pak, ambil saja, kataku pada debt collector itu sambil menyerahkan kunci cadangan yang kusimpan di saku dasterku. Saya sebagai istri menyerahkan unit ini secara sukarela, karena kami memang tidak sanggup bayar lagi. Alina, dasar istri durhaka. Kamu sekongkol sama mereka ya? Bu Sari memekik saat pria itu menariknya paksa keluar dari kursi pengemudi. Tubuh Bu Sari terhuyung dan jatuh terduduk di aspal panas. Kebaya emasnya kotor terkena debu jalanan. Sanggulnya miring. Dia melihat dengan mata kepala sendiri, mobil kebanggaannya,
simbol status sosialnya, dinyalakan oleh orang asing dan dibawa pergi menjauh. Dua motor besar itu mengawal mobil CR-V hitam itu, menghilang di tikungan kompleks. Hening. Hanya suara isak tangis Bu Sari yang tersisa. Tetangga-tetangga berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk. Kasihan ya, ternyata mobil tarikan. Padahal gayanya selangit. Menantunya sabar banget itu. Aku mengulurkan tangan pada Bu Sari yang masih terduduk di aspal. Ayo masuk, Bu. Malu dilihat orang. Bu Sari menepis tanganku kasar. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian yang membara. Jangan sentuh saya. Kamu puas? Kamu puas bikin saya malu? Kamu sengaja kan? Saya cuma melakukan apa yang harus dilakukan. Bu, jawabku dingin. Ibu bilang saya cuma numpang. Nah, penumpang tidak berhak bayar cicilan pemilik rumah, kan? Jadi wajar kalau mobilnya hilang karena pemilik aslinya tidak bayar. Aku berbalik badan, melangkah masuk ke halaman rumah, meninggalkan Bu Sari yang masih meraung-raung di jalanan, meratapi nasibnya yang gagal pergi kondangan dan kehilangan kereta kencananya. Ponselku bergetar di saku. Notifikasi dari Rudi. Mas Rudi, Dek, kok ada telepon dari Leasing katanya mobil ditarik? Kamu gimana sih? Aku tersenyum miring dan mengetik balasan singkat. Aku, tanya ibumu. Dia saksi matanya. Dan siapkan mentalmu, Mas. Ini baru pemanasan. Senin sore, langit Jakarta berwarna abu-abu pekat, menampung hujan yang siap tumpah ruah. Suasana di dalam rumah kami jauh lebih mendung daripada langit di luar. Sejak mobil ditarik kemarin, Bu Sari jatuh sakit. Sakit hati lebih tepatnya. Dia hanya berbaring di kamar, menolak makan, tapi mulutnya tidak berhenti menyumpah serapah menyalahkan aku atas hilangnya mobil itu. Rudi belum pulang. Dia lembur, atau mungkin bersembunyi, karena takut menghadapi amukan ibunya. Pukul 3 sore, sebuah mobil van berlogo bank parkir di depan rumah. 3 orang petugas berseragam rapi turun. Mereka tidak membawa senjata tajam atau berteriak-teriak seperti debt collector kemarin, tapi apa yang mereka bawa jauh lebih mematikan. Sebuah spanduk besar berwarna merah mencolok dan gulungan lakban. Aku yang sedang menyiram tanaman, aktivitas untuk menenangkan diri, melihat mereka dengan tenang. Aku sudah menunggu momen ini. Selamat sore, Bu. Kami dari tim aset manajemen bank. Apakah Pak Rudi ada? Tanya ketua tim itu sopan. Suami saya belum pulang kerja, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Jawabku ramah. Sesuai surat peringatan ketiga yang sudah kami kirimkan minggu lalu dan tidak ada tanggapan, serta gagalnya mediasi telepon, hari ini kami diperintahkan untuk melakukan penyegelan aset jaminan berupa rumah ini. Status kredit KPR-nya macet total dan masuk kolektibilitas 5. Silakan, Pak. Lakukan sesuai prosedur, kataku tanpa beban. Para petugas itu mengangguk. Mereka mulai membentangkan spanduk besar itu di pagar besi depan rumah. Spanduk itu bertuliskan huruf kapital hitam di atas latar merah. Tanah dan bangunan ini dalam pengawasan bank. Dijual hubungi 021XXXXX. Suara lakban yang ditarik krek terdengar sangat nyaring di keheningan sore. Bunyi itu rupanya memancing Bu Sari keluar dari sarangnya. Dia mendengar suara asing di depan rumah dan mungkin mengira Rudi pulang. Dengan langkah gontai dan wajah pucat tanpa makeup, Bu Sari membuka pintu depan. Matanya menyipit melihat aktivitas di pagar. Ketika dia bisa membaca tulisan di spanduk itu, matanya terbelalak lebar. Jeritan melengking keluar dari tenggorokannya. Hai. Apa-apaan ini? Bu Sari berlari terseok-seok ke depan pagar. Dia mencoba menarik spanduk yang baru setengah terpasang itu. Lepaskan. Siapa yang izinkan kalian pasang kain jelek ini di rumah anak saya? Petugas bank itu menahan tangan Bu Sari dengan sopan. Maaf Bu, tolong jangan menghalangi petugas. Ini prosedur hukum. Hukum apa? Rumah ini rumah saya, rumah anak saya, Rudi Hartono. Dia orang kaya, nggak mungkin rumahnya disita. Kalian salah alamat. Bu Sari berteriak histeris, air ludahnya muncrat kemana-mana. Alina, usir mereka. Jangan diam saja kayak patung. Aku tetap berdiri diam di dekat pot bunga Kamboja, bersedekap dada.
Mereka menjalankan tugas, Bu. KPR rumah ini memang macet. Macet gundulmu, maki Busari. Rudi itu gajinya 50 juta sebulan. 50 juta. Masa bayar cicilan 8 juta nggak bisa? Kamu yang nyolong uangnya kan? Kamu yang bikin anak saya bangkrut. Tepat saat Busari hendak melempar pot bunga ke arah petugas bank, sebuah ojek online berhenti di depan rumah. Rudi turun dengan wajah lesu. Dia melihat spanduk merah itu. Dia melihat ibunya yang mengamuk. Dia melihat petugas bank. Dan dia melihat aku yang tersenyum dingin. Lutut Rudi lemas seketika. Dia hampir ambruk kalau tidak berpegangan pada pagar. Rudi, teriak Busari melihat anaknya. Dia langsung lari memeluk Rudi, mengguncang-guncang tubuh lemas anaknya. Rud, lihat ini, mereka kurang ajar. Mereka pasang tulisan dijual di rumah kita. Bilang sama mereka, Rud, tunjukkan saldo rekeningmu. Bayar lunas sekarang biar mereka malu. Lempar uang ke muka mereka, nak. Rudi hanya diam, bibirnya gemetar. Keringat dingin mengucur deras di dahinya. Ayo, Rud, kok diam saja? Jangan bikin ibu malu lagi kayak kemarin mobil ditarik. Kamu kan manajer hebat. Kamu kan anak kebanggaan ibu. Desak Busari, suaranya mulai terdengar putus asa karena Rudi tak kunjung bereaksi. Petugas bank menghampiri Rudi. Pak Rudi, kami menunggu itikat baik pelunasan tunggakan hari ini. Kalau tidak, kami terpaksa meminta Bapak mengosongkan rumah ini dalam waktu 14 hari sebelum lelang. Rudi menunduk dalam-dalam. Akhirnya, pertahanannya runtuh. Dia menangis. Menangis sesenggukan di bahu jalan, disaksikan ibunya, istrinya, petugas bank, dan tetangga yang mulai berkerumun lagi. Maafin Rudi, Bu. Isaknya pilu. Kenapa minta maaf? Bayar saja mereka, bentak Busari. Rudi nggak punya uang, Bu. Rudi merosot berlutut di aspal. Rudi nggak punya uang 50 juta. Gaji Rudi cuma UMR, Bu. Cuma 4,5 juta sebulan. Duar. Pengakuan itu meledak seperti bom atom di telinga Busari. Dia melepaskan cengkeramannya dari bahu Rudi, mundur 2 langkah dengan wajah syok. Apa katamu? Bisik Busari gemetar. UMR? 4 juta? Terus uang belanja ibu yang 5 juta sebulan itu? Mobil? Rumah mewah ini? Liburan kita? Itu uang dari mana kalau gajimu cuma segitu? Rudi tidak berani menjawab. Dia melirik takut-takut ke arahku. Aku melangkah maju. Ini saatnya final reveal. Dari saya, Bu, jawabku lantang, memecah kebingungan Busari. Semua mata tertuju padaku. Semua kemewahan yang ibu nikmati selama 3 tahun ini, AC yang menyala 24 jam, mobil CR-V yang ibu pamerkan, arisan sosialita ibu, makanan enak di meja, cicilan rumah megah ini, semuanya dibayar pakai uang saya. Uang, menantu benalu, yang ibu hina setiap hari. Busari menggeleng-gelengkan kepalanya kuat-kuat, menolak percaya. Bohong. Kamu itu pengangguran. Kerjamu cuma main laptop. Mana mungkin kamu punya uang? Ibu pikir, main laptop, itu apa? Tanyaku sinis. Saya trader saham profesional, Bu. Saya konsultan keuangan untuk perusahaan asing. Penghasilan saya sebulan bisa buat beli harga diri anak ibu 10 kali lipat. Aku mengeluarkan ponselku, membuka aplikasi mobile banking, dan menunjukkan mutasi rekeningku padanya. Angka-angka ratusan juta terpampang di sana. Lihat ini. Ini bukti transfer bulanan ke rekening Rudi. Saya transfer ke dia supaya dia bisa transfer ke ibu, biar dia kelihatan hebat di mata ibu. Biar ibu bangga punya anak laki-laki sukses. Saya menutupi aib suami saya sendiri selama bertahun-tahun demi menjaga perasaannya. Aku menatap Rudi yang masih bersimpuh menangis. Tapi apa balasan kalian? Ibu menghina saya. Ibu bilang saya numpang. Dan kamu, Mas Rudi, kamu malah pakai uang tambahan dari saya buat judi slot. Kan? Kamu pikir aku nggak tahu? Rudi semakin kencang menangisnya. Maafin aku, Dek, aku hilaf, aku mau balikin modal tapi kalah terus. Busari menatap anaknya dengan pandangan kosong.
Dunia kayanya yang dia bangun di atas awan, kini runtuh menghantam bumi. Anaknya bukan manajer sukses. Anaknya pecundang. Dan dia sendiri, dia hanyalah orang miskin yang sombong pada orang yang memberinya makan. Jadi, suara Busari parau, rumah ini akan diambil. Iya, Bu, jawabku. Karena saya sudah berhenti membayar cicilannya. Dan karena rumah ini atas nama Rudi, dan Rudi tidak sanggup bayar, maka rumah ini akan disita. Kalian harus angkat kaki. Terus kita tinggal di mana? Tanya Busari linglung. Itu urusan kalian, jawabku enteng. Kan ibu bilang saya cuma numpang. Nah, sekarang, penumpang, ini mau turun. Silakan ibu dan anak emas ibu ini mengurus istana kalian sendiri. Aku berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Di depan pintu, sudah ada 2 koper besar berisi barang-barangku yang sudah kusiapkan sejak pagi. Aku menarik gagang koperku, menyeretnya keluar melewati Busari yang masih mematung dan Rudi yang masih menangis di aspal. Saya pergi, Bu. Mas Rudi, surat gugatan cerai sudah saya kirim ke kantor pengadilan agama. Tunggu saja panggilannya. Aku berjalan menuju taksi online yang baru saja tiba di depan pagar, tepat di samping spanduk penyitaan yang merah menyala. Aku tidak menoleh lagi ke belakang. Suara tangis histeris Busari pecah di belakangku, melengking tinggi membelah langit sore. Tidak Jangan pergi Alina. Siapa yang bayar utang kita? Rudi, kenapa kamu bohong sama ibu? Mati aku. Mati kita. Raungan penyesalan itu terdengar begitu merdu. Sebuah simfoni kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Aku masuk ke dalam taksi, menutup pintu, dan berkata pada sopir, "Jalan, Pak, ke apartemen Menteng." Taksi melaju, meninggalkan surga semu yang kini telah berubah menjadi neraka nyata bagi penghuninya. 2 minggu setelah aku angkat kaki dari neraka itu, kami bertemu kembali. Bukan di meja makan tempat aku biasa dihardik, melainkan di ruang mediasi pengadilan agama yang dingin dan kaku. Pagi itu, aku memilih penampilanku dengan sangat hati-hati. Aku mengenakan blazer putih gading potongan desainer ternama, dipadukan dengan celana bahan high-waist berwarna senada, dan sepatu hak tinggi merah marun, simbol keberanian dan dominasi. Rambutku yang biasanya kuikat asal-asalan saat di rumah, kini kubiarkan tergerai indah setelah perawatan salon mahal kemarin sore. Tas Hermes asli, bukan KW seperti milik teman-teman arisan Busari, bertengger manis di lenganku. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri siapa sebenarnya Alina si benalu yang mereka buang. Saat aku melangkah masuk ruang tunggu, aroma parfum mahalku langsung mendominasi ruangan yang berbau apek kertas tua itu. Di sudut ruangan, duduklah 2 sosok yang menyedihkan. Rudi dan Busari. Pemandangan mereka sungguh kontras denganku. Rudi mengenakan kemeja batik lama yang warnanya sudah pudar dan terlihat kusut, seolah tidak disetrika. Wajahnya tirus, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang parah, dan rambutnya berantakan. Dia tampak lebih tua 10 tahun dari usianya. Sementara Busari, wanita yang dulu selalu tampil heboh dengan emas berkiloan, kini hanya mengenakan gamis sederhana yang terlihat longgar di tubuhnya yang menyusut. Tidak ada lagi kalung emas untayan besar. Tidak ada lagi gelang keroncong. Semuanya mungkin sudah masuk pegadaian untuk menyambung hidup 2 minggu ini. Begitu melihatku, mata Busari membelalak. Dia memindai penampilanku dari ujung kaki ke ujung kepala. Ada kilatan rasa iri, kaget, dan sekaligus ketakutan di matanya. Rudi? Dia hanya menunduk, tidak berani menatap mataku. "Selamat pagi," sapaku datar, tanpa senyum, lalu duduk di kursi seberang mereka dengan anggun, menyilangkan kaki. "Alina." Suara Rudi terdengar parau, seperti orang yang sudah lama tidak minum air. Kamu kelihatan beda." "Tentu saja beda, Mas. Beban hidupku sudah hilang." "Namanya Rudi dan Busari," jawabku tajam. Busari langsung tersulut. Meski kondisinya menyedihkan, tabiat aslinya yang arogan tidak bisa hilang begitu saja. Jaga mulutmu ya. Mentang-mentang sudah kabur, kamu jadi sombong. Ingat, kamu itu masih istri sah anakku. Jangan sok kaya pakai baju bagus begitu, pasti hasil mutang kan? Atau hasil jual diri?"
Aku tertawa renyah. Tawa yang menggema di lorong pengadilan. Bu, masih saja dengan delusi yang sama. Baju ini saya beli tunai. Tas ini harganya sebanding dengan biaya hidup ibu 2 tahun. Dan saya tidak perlu jual diri, karena otak saya cukup mahal untuk dibayar perusahaan asing. Beda dengan anak ibu yang gajinya habis di meja judi. Pintu ruang mediasi terbuka. Seorang mediator paruh baya memanggil kami masuk. Seharusnya mediasi ini tertutup hanya untuk suami istri, tapi Bu Sari dengan watak keras kepalanya memaksa ikut masuk. Saya ibunya. Saya harus mendampingi anak saya. Anak saya ini korban. Dia dipelet sama perempuan ini, teriak Bu Sari saat petugas mencoba menahannya. Aku memberi isyarat pada mediator. Biarkan saja, Pak. Biar dia dengar semuanya. Biar tuntas hari ini. Di dalam ruangan, mediator mencoba mendamaikan kami. Standar prosedur. Dia bertanya apakah rumah tangga ini masih bisa diselamatkan. Tidak, Pak. Jawabku tegas sebelum Rudi sempat membuka mulut. Saya sudah tidak sudi membiayai parasit. Masalah harta Gonogini bagaimana? Tanya mediator. Mata Bu Sari langsung berbinar licik saat mendengar kata, harta. Dia menyikut Rudi. Nah, itu dia Pak Hakim. Seru Bu Sari, mengambil alih pembicaraan. Anak saya mau minta haknya. Rumah yang ditempati itu kan atas nama Rudi. Tapi perempuan ini pasti punya simpanan banyak selama menikah. Kami minta setengah dari tabungan Alina. Itu kan harta bersama. Alina kerja pas nikah sama Rudi, jadi uangnya uang Rudi juga. Logika yang luar biasa bengkok. Aku menatap Rudi. Mas, kamu yakin mau bicara soal harta? Rudi diam saja, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Gini ya, Bu, aku membuka map yang kubawa. Harta bersama itu artinya aset dikurangi utang. Mari kita hitung. Aku mengeluarkan lembaran kertas. Pertama, rumah. Rumah itu memang atas nama Rudi. Tapi statusnya sekarang KPR macet dan sedang proses lelang bank. Utang pokoknya masih 1,5 miliar karena bunganya berbunga akibat top up kredit yang dilakukan Rudi diam-diam tahun lalu untuk judi. Jadi, rumah itu bukan aset, tapi liabilitas. Kalau ibu mau rumah itu diakui sebagai harta Gonogini, silakan ibu lunasi utang 1,5 miliarnya. Saya ikhlas. Wajah Bu Sari pucat pasi. 1,5 miliar. Kedua, lanjutku. Mobil CR-V. Sudah ditarik leasing. Masih ada sisa utang denda dan biaya penarikan sekitar 50 juta. Itu atas nama Rudi juga. Silakan dibayar. Ketiga, utang kartu kredit Rudi di 5 bank berbeda. Totalnya 200 juta. Dipakai untuk gaya hidup dan judi slot. Itu utang pribadi, tapi kalau mau dianggap harta bersama, ayo kita bagi 2 utangnya. Saya bayar 100 juta, Rudi bayar 100 juta. Sanggup? Rudi gemetar hebat. Dia menggeleng pelan. Enggak sanggup. Nah, aku menutup map itu dengan suara gebrak yang cukup keras. Jadi, harta apa yang ibu maksud? Harta berupa tumpukan utang? Saya sebagai istri yang baik, selama ini diam-diam mencicil semua itu. Tapi karena saya sudah gugat cerai, saya berhenti bayar. Sekarang, silakan ibu dan anak emas ibu menikmati harta kalian itu. Bu Sari ternganga. Dia seperti ikan mas koki yang kehabisan oksigen. Mulutnya membuka menutup tanpa suara. Harapannya untuk mendapat pesangon dari perceraian ini hancur lebur. Ternyata anaknya bukan hanya miskin, tapi minus. Tapi tabunganmu. Cicit Bu Sari lemah, masih berusaha memeras. Kamu kan kaya, masa tega lihat mantan suami miskin. Tabungan saya ada di rekening terpisah, Bu. Dan sesuai perjanjian pranikah yang dulu Mas Rudi tanda tangani, karena dia gengsi takut saya morotin dia. Padahal kebalikannya, harta bawaan dan harta pencaharian masing-masing adalah terpisah. Mas Rudi lupa ya pernah minta saya tanda tangan itu waktu dia merasa jadi calon manajer sukses? Aku tersenyum miring melihat ekspresi Rudi yang seperti orang mati suri. Dulu, saat awal menikah, Rudi yang masih angkuh memintaku tanda tangan pisah harta karena takut gajinya yang UMR itu kurebut. Siapa sangka,
Kertas itu kini menyelamatkan seluruh aset miliaran rupiahku. Jadi, Pak Hakim, aku menoleh pada mediator. Tidak ada harta yang perlu dibagi karena yang ada hanya utang Rudi. Saya tidak menuntut nafkah iddah maupun mut'ah dari Rudi, karena saya tahu dia buat beli rokok saja tidak mampu. Saya cuma mau cerai. Titik. Rudi tiba-tiba merosot dari kursinya, berlutut di kakiku. Dia menangis sesenggukan, memeluk kaki celana mahalku, membuatku sedikit jijik. Alina, tolong Dek, jangan begini. Ratapnya. Aku hancur, Dek. Rumah mau disita minggu depan. Kami harus pindah kemana? Gajiku dipotong kantor buat bayar koperasi. Ibu sakit-sakitan. Tolong, Dek, kita rujuk ya. Aku janji bakal berubah. Aku bakal jadi suami yang baik. Aku bakal suruh ibu diam. Tolong biayai kami lagi. Mendengar anaknya mengemis, Busari bukannya marah pada Rudi, malah ikut merengek. Harga dirinya sudah benar-benar lenyap di telan kemiskinan. 1 bulan kemudian, Jakarta sedang diguyur hujan deras sore itu. Langit berwarna kelabu pekat, seolah turut berduka cita atas nasib tragis yang menimpa mantan keluarga baruku. Hari ini adalah tenggat waktu terakhir pengosongan rumah yang dulu dibanggakan Busari sebagai istananya. Aku sebenarnya tidak perlu melihatnya. Aku sudah resmi bercerai. Akta cerai sudah di tangan. Aku sudah hidup nyaman di penthouse apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Tapi, ada satu bagian kecil di hatiku yang menginginkan penutup, klosure. Aku ingin melihat akhir dari drama yang mereka mulai. Aku mengemudikan mobilku perlahan memasuki kompleks perumahan lama itu. Suasana kompleks tampak sepi karena hujan. Namun, di depan rumah nomor 88, rumah itu, terlihat keramaian yang menyedihkan. Dari balik kaca jendela mobil yang tertutup rapat dan berembun karena AC, aku melihat pemandangan itu. Sebuah truk bak terbuka tua terparkir miring di depan pagar. Bak truk itu sudah penuh sesak dengan barang-barang rumah tangga yang ditumpuk asal-asalan. Kasur busa yang sudah kusam, lemari pakaian yang pintunya hampir copot, kardus-kardus mie instan berisi baju, dan sofa butut yang dulu sering diduduki Busari sambil memerintahku. Rumah itu sendiri tampak menyedihkan. Rumput di taman depan sudah tinggi tak terurus. Ket tembok mulai mengelupas. Dan di pagar besinya, spanduk, dijual, dari ban masih terpasang gagah. Kini ditambah stiker besar, telah dikosongkan. Aku memarkir mobilku agak jauh, di bawah pohon rindang, agar tidak terlalu mencolok. Mesin ku biarkan menyala. Aku hanya ingin menonton sebentar. Tak lama, pintu rumah terbuka. Keluarlah 2 sosok yang sangat ku kenal. Rudi memanggul sebuah kardus besar di pundaknya. Dia basah kuyup. Tidak ada payung. Bajunya hanya kaos oblong tipis dan celana pendek selutut. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol tajam. Dia berjalan tertatih-tatih menuju truk, meletakkan kardus itu dengan sisa tenaganya. Wajah itu sudah kehilangan cahayanya sama sekali. Wajah seorang pria yang telah kalah telak oleh kehidupan. Dan di belakangnya, Busari. Wanita itu berjalan menyeret langkahnya. Dia membawa bungkusan plastik hitam besar, mungkin berisi baju-baju kebayanya yang dulu dia banggakan. Dia tidak memakai payung. Hujan deras mengguyur tubuh rentanya, membuat rambutnya yang sudah memutih lepek menempel di kulit kepala. Dia menangis. Aku bisa melihat bahunya terguncang hebat. Mulutnya terbuka lebar, meraung-raung ke arah langit, meski suaranya teredam oleh derasnya hujan dan kaca mobilku. Dia berhenti sejenak di depan pagar, menatap rumah itu. Rumah yang dulu dia klaim sebagai miliknya, tempat dia merasa menjadi ratu, tempat dia menghinaku setiap hari. Kini, dia diusir seperti kucing kurap. Tiba-tiba, Busari ambruk. Dia jatuh berlutut di aspal yang becek. Dia memukul-mukul tanah, menjambak rambutnya sendiri. Histeris. Rumahku. Ini rumahku. Kembalikan. Jangan ambil. Aku bisa membaca gerak bibirnya. Dia berteriak memanggil nama Rudi, lalu memanggil namaku. Alina A. Maafkan ibu. Alina A, tolong kami. Rudi berlari menghampiri ibunya, mencoba memapahnya berdiri. Tapi Busari memberontak. Dia menampar Rudi berkali-kali di tengah hujan.
Anak tak berguna, anak bodoh. Gara-gara kamu kita jadi gelandangan. Coba kalau kamu nggak judi. Coba kalau kamu nggak ceraikan Alina. Kita masih hidup enak. Dasar anak sial. Rudi hanya diam menerima pukulan ibunya. Dia menangis, air matanya bercampur dengan air hujan. Pemandangan ibu dan anak yang saling menyalahkan di tengah badai itu sungguh tragis sekaligus patut. Inilah akhir dari kesombongan. Inilah harga yang harus dibayar untuk rasa tidak bersyukur. Seorang tetangga lama, Bu RT, terlihat keluar dari rumah sebelah sambil membawa payung. Dia menatap Bu Sari dengan iba, tapi tidak mendekat. Mungkin dia ingat betapa sombongnya Bu Sari dulu saat pamer di arisan. Tidak ada yang mau menolong mereka. Tidak ada teman sosialita yang datang. Mereka benar-benar sendirian. Sopir truk membunyikan klakson, tidak sabar. Bu, Pak, cepetan, keburu malam. Saya nggak mau masuk gang sempit kontrakan kalian kalau gelap. Teriak sopir itu kasar. Kontrakan gang sempit. Jadi kesana tujuan mereka. Dari rumah klaster mewah ke kontrakan petak di Gang Senggol. Karma itu turunnya tidak dicicil, tapi dibayar kontan. Rudi akhirnya berhasil menyeret ibunya berdiri. Dengan paksa, dia menuntun Bu Sari naik ke kursi depan truk yang sempit dan panas. Bu Sari masih meronta-ronta, tangannya menggapai-gapai ke arah rumah seolah ingin membawanya pergi. Saat truk itu mulai bergerak perlahan, meninggalkan kepulan asap hitam yang pekat, aku menurunkan kaca jendela mobilku sedikit. Udara dingin dan bau hujan masuk. Truk itu melintas tepat di samping mobilku. Untuk sepersekian detik, mata Rudi bertemu dengan mataku. Dia terperanjat. Dia mengenali mobil ini? Mungkin tidak. Tapi dia mengenali mataku. Dia melihatku duduk di dalam kemewahan yang hangat, kering, dan nyaman. Sementara dia duduk di truk butut, basah, dingin, dan miskin. Mulut Rudi terbuka, ingin memanggil namaku. Alina. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku menaikkan kembali kaca jendelaku perlahan. ZZZZZZT. Kaca gelap itu menutup sempurna, memutus kontak mata kami selamanya. Memisahkan duniaku dan dunianya dengan batas yang tegas. Aku melihat dari spion saat truk itu menjauh, membawa pergi masa laluku yang kelam, membawa pergi racun yang selama ini menggerogoti hidupku. Selamat tinggal, penumpang, bisikku pelan. Semoga kalian belajar cara menyetir hidup kalian sendiri, karena aku sudah punya jalan baru. Aku memutar setir, menginjak pedal gas. Mobilku melaju membelah genangan air, memercikan air ke trotoar. Aku menyalakan musik jazz favoritku, membiarkan alunan saksofon memenuhi ruang mobil. Rasanya lega. Sangat lega. Dulu aku berpikir kebahagiaan itu adalah berbakti dan bersabar. Ternyata aku salah. Kebahagiaan itu adalah memiliki harga diri dan keberanian untuk membuang apa yang menyakiti kita. Aku bukan lagi Alina si penurut. Aku bukan lagi Alina si ATM berjalan. Aku adalah Alina. Wanita merdeka yang kini memegang kendali penuh atas setir kehidupannya sendiri. Dan saat aku melihat ke depan, jalanan terbentang luas, bersih setelah dicuci hujan, menunggu untuk kujelajahi dengan senyum kemenangan yang tak akan pernah pudar.